Itu dua fakta yang menarik sih, yaitu yang pertama joki untuk mahasiswa berprestasi ternyata ada gitu. Kemudian mahasiswa yang joki itu ternyata aktif organisasi gitu. Iya. Nah, Pembelajaran ini baik itu mahasiswa, dosen, bahkan orang tua itu punya tanggung jawabnya masing-masing. Bisa jadi Mas Novan nih gimana? Jadi aku setuju banget sih, udah dijawab sama gitu. Public Idea, bicara publik, bicara kita. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ruang Publik kita. Pada kali ini kita akan masuk di segmen baru, yakni segmen Public Idea, yang mana akan membahas berbagai permasalahan publik dengan santai. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait fenomena joki, yang mana dalam pembahasan kali ini saya ditemani oleh dua narasumber luar biasa kita, yakni yang pertama saya perkenalkan dahulu. Yang pertama ada Mas Noval, seorang mahasiswa aktif dan juga mahasiswa berprestasi UNY dari Prodi Administrasi Publik. Kemudian yang kedua kita kedatangan tamu luar biasa, yakni bisa saya panggil Mas nih? Ya. Oke, saya panggil Mas Kosin, yang mana seorang dosen milenial, dosen keren dan juga dosen luar biasa yang aktif sebagai salah satu civitas akademik di UNY. Oke. Baik, selamat siang ya, selamat pagi, selamat siang Mas Noval dan Mas Kosin. Jadi pada kali ini kita akan berbincang terkait permasalahan joki, perjokian, khususnya di lingkup kampus atau di lingkup akademisi gitu. Nah, fenomena perjokian ini kan fenomena yang sering kali kita temui dan mudah kita temui gitu ya. Karena joki ini sendiri mudah kita akses gitu sebagai seorang akademisi, sebagai seorang civitas akademik gitu. Kita dapat mengakses joki ini melalui berbagai platform, mulai dari TikTok, Instagram, atau bahkan Twitter atau X gitu. Nah, kalau dari mas-mas nih, dari Mas Noval dan juga Mas Kosin sebagai mahasiswa dan juga sebagai dosen milenial, bagaimana mas-mas ini menanggapi ataupun melihat fenomena perjokian yang mungkin kian marak di dunia kampus, di dunia akademisi gitu. Oke, mungkin dari Mas Noval sendiri gitu. Gimana? Dari perspektif mahasiswa. Jadi sangat menarik sekali ya Mas Rehan terkait joki ini. Nah, terkait joki ini saya teringat dulu pas waktu SMA, dimana SMA itu saya pernah mini riset terkait joki ini. Nah, terkait bisnis, dimana joki ini ternyata itu sudah merajalela ya Mas ya. Apalagi naik daunnya joki itu pas waktu COVID atau pandemi COVID-19, dimana dari mini riset yang saya lakukan itu tuh ternyata dari joki sendiri itu ada sisi positif dan ada sisi negatifnya mungkin. Ya memang ada sisi negatifnya, karena dari sisi akademis joki itu mungkin menurunkan standar dan kualitas kita selaku siswa ataupun mahasiswa untuk mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Mungkin di sisi positifnya ternyata joki itu ini sih Mas, pada saat waktu pandemi itu joki itu bisa menaikkan ekonomi siswa dan mahasiswa. Dan yang saya kagetkan sendiri itu ternyata penjoki itu bukan hanya di kalangan mahasiswa, tapi di siswa juga gitu Mas. Jadi dulu itu pernah saya mini riset itu dari 25 responden narasumber itu 5 itu termasuk itu adalah siswa SMA. Dan mungkin ini dari sisi mereka pun mereka terbantu dari joki itu karena dari sisi ekonomi dan lain sebagainya. Nah mungkin kalau dari sudut pandang untuk sekarang, karena joki kan sekarang yang naik daunnya gitu, sampai ada perusahaan joki nih Mas. Perusahaan joki. Itu sih yang mungkin kalau dari saya sendiri pribadi, joki itu memang mungkin banyak sisi negatifnya, karena kalau dari secara akademis dan lain sebagainya itu akan merusak kita selaku calon penerus generasi bangsa, di mana kualitas kita itu tergonjang-ganjing dengan adanya joki itu untuk mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Mungkin kalau sisi positifnya tadi ekonomi itu, tapi ekonomi itu juga kan mungkin
bisa dicari lagi selain ada joki itu. Nah mungkin dari tanggapan Mas Selin gimana? Selaku dosen milenial nih Mas, gimana? Oke, menarik banget sama yang disampaikan sama Mas Novel tadi ya. Kalau Mas Novel kan udah ada bukti riset gitu. Kalau saya karena mungkin ngalamin dua sebagai apa ya, sebagai bukan korban ya, tapi orang yang mengalami dulu sempat menjadi mahasiswa, kemudian sekarang menjadi dosen gitu. Dulu ketika jadi mahasiswa yang ngelihatnya kayak ini jadi peluang dalam artian, wah enak juga ya ada tugas kita nggak perlu ngerjain, yang penting tinggal keluar uang gitu, tugasnya jadi. Tapi ketika sekarang jadi dosen, nah ini pandangannya jadi sedikit berubah gitu. Karena ngelihat joki ini tadi udah banyak diceritain sebagai salah satu peluang ekonomi. Kalau saya ketika sekarang menjadi seorang akademisi, melihat joki ini justru menjadi hal yang cukup disayangkan gitu. Kenapa? Tadi ya bukan hanya sebagai menurunkan kualitas dari mahasiswanya sendiri, tapi kita sebagai dosen, khususnya saya di sini kan ketika menyusun tugas itu kan, awalnya itu memang kita bikin tugas itu bukan untuk membebani mahasiswa ya. Jadi memang kita desain tugas itu tuh tujuannya untuk mahasiswa tuh punya serangkaian aktivitas dan pengalaman belajar gitu. Semakin menguatkan mereka untuk memahami materi yang kita kasih di perkuliahan. Jadi sayang sekali ketika kita udah serapi itu didesain sedemikian rupa tugas-tugasnya, harusnya mahasiswa itu bisa belajar lebih dalam dengan tugas-tugas itu, justru mereka malah memanfaatkan joki gitu. Itu yang agak disayangkan, karena pada dasarnya tujuan itu kan pendidikan kan bukan cuma kognitif aja ya, kita juga ada aspek afektif juga. Jadi dari tugas-tugas itu juga kita pengennya mahasiswa tuh bisa belajar dari setiap tugas itu, tapi ternyata malah mereka memanfaatkan orang lain gitu, yang harusnya itu dikerjakan oleh sendiri gitu. Jadi sebenarnya cukup disayangkan, tapi juga saya pribadi ketika menempatkan diri sebagai dosen di sini dan pernah menjadi mahasiswa, kayak juga menempatkan sedikit empati gitu. Kayak saya yakin mahasiswa juga pasti dituntut dengan banyak tugas kan ya Mas ya. Satu minggu terutama ketika mendekati UTS atau gitu Mas. Tugasnya banyak menumpuk banget. Nah, yang saya sayangkan adalah jadi alih-alih saya itu ingin menyalahkan sepenuhnya ke mahasiswa yang mereka menggunakan jasa joki, tapi lebih ke kenapa mereka tidak mengkomunikasikannya kepada dosen yang bersangkutan gitu. Ya kan, maksudnya saya pribadi ketika di kelas juga selalu bilang, ketika saya tugas saya tanya ada kontrak belajar gitu. Nanti kalian ada tugasnya ini gitu. Maksudnya kalau memang ada keberatan terkait dengan tugas tertentu silakan dikomunikasikan gitu. Karena kami dari dosen pasti ada skema gitu. Misalnya apakah akan memperpanjang deadline-nya satu atau nanti menurunkan bebannya gitu. Misalkan ada kan kita turunkan level kesulitannya, apakah nanti skemanya dijadikan kelompok dan lain sebagainya gitu. Jadi alih-alih menyalahkan mahasiswanya lagi ya, tapi lebih ke kenapa kok tidak dikomunikasikan. Padahal kalau dikomunikasikan tentu nanti bisa jadi kita bisa ini ya meringankan tugasnya. Itu sih Mas. Nah, menarik ya dari apa yang disampaikan Mas Novel dan Mas Kosin ya, dari perspektif mahasiswa dan juga perspektif dosen yang pernah menjadi mahasiswa gitu Mas, dosen milenial gitu. Yang mana memang kalau kita lihat dari segi ekonomi ya, mungkin saya berpikir gini Mas, joki ini ada karena hukum dasar ekonomi, yaitu ada supply and demand gitu, ada permintaan maka ada penawaran gitu di situ. Permintaan dari mahasiswa yang dengan tugas menggunung kemudian menjadi peluang tadi yang dikatakan Mas Kosen, menjadi sebuah ya fenomena hukum ekonomi di situ. Dan di sisi lain memang ketika kita lihat dari proses belajar ya, di situ mungkin meminimalkan atau bahkan meniadakan proses transfer of knowledge gitu, transfer keilmuan antara dosen ke mahasiswa, yang mana biasanya ya kalau dari mahasiswa itu proses belajar itu melalui tugas itu justru daripada proses pembelajaran di kelas gitu. Nah, kalau dari Mas nih Mas, kalau kita lihat secara lebih luas, kira-kira faktor apa sih yang melatar belakangi mahasiswa itu untuk ya mungkin menjadi pelaku joki atau bahkan untuk menjokikan tugasnya? Apakah mungkin malas atau ada faktor lain gitu dari menurut Mas itu? Dari siapa dulu nih? Dari sekarang mungkin dari Mas Kosin dulu. pernah menjadi mahasiswa gitu. Kalau dari saya meskipun belum pernah pernah menjoki ataupun jadi joki gitu. Cuman kalau yang saya amati dari sosial media gitu, mayoritas biasanya mereka memang ada tekanan sih.
tekanan dari mungkin mahasiswa di sekitarnya atau tugas-tugas tersebut yang akhirnya kayak oh ya udah karena mereka merasa nggak mampu, akhirnya mereka lebih memilih untuk membayar orang untuk kerjain gitu. Cuman kan yang kedua biasanya karena mereka udah nggak percaya diri dulu gitu. Jadi kayak mereka sebenarnya bisa, tapi masih merasa kok kayaknya kurang bagus gitu ya. Dan takut nilainya tuh nggak maksimal dan lain sebagainya. Akhirnya mereka milih untuk ke joki. Nah, yang kedua ini tadi ketika mereka nggak percaya diri, yang saya amati ya biasanya itu karena mereka mahasiswa sekarang mereka tuh lebih menekankan di hasil. Lebih ke nilainya. Iya. Mau apapun caranya mereka pengen dapatnya nilai A gitu. Tanpa ngelihat ya nanti prosesnya tuh kayak gimana. Padahal saya lagi pembelajaran itu kan bukan cuma di hasilnya, harusnya kan dalam prosesnya juga. Kalau misalnya nanti dia dapat nilai bagus tapi kok enggak berproses juga sama aja gitu kan. Jadi istilahnya kalau di pendidikan tuh namanya schooling but not learning. Jadi mereka tuh belajar tapi mereka ke sekolah atau ke kampus tapi tuh nggak belajar gitu. Sama. Jadi tadi ada tekanan dari teman-temannya. Kemudian yang kedua mereka nggak percaya diri. Yang ketiga ya salah satunya tadi mereka tuh kadang juga pengen validasi, ya nggak sih? Apalagi sosial media sekarang banyak mahasiswa yang mulai kayak pengen bisa dipamerin gitu, cum laude gitu kan, pengen posting dan lain sebagainya. Itu salah satu dampak negatif yang menurut saya kayaknya ini jadi salah satu yang mendorong orang-orang tuh mahasiswa di sini tuh pada bikin, bukan di sini ya, mahasiswa di luar sana mereka pada menggunakan joki. Oke. Tadi Mas Novel gimana? Menarik sih dari faktor-faktor yang tadi yang disebutin dari Mas Odi. Mungkin dari pengamatan saya selaku mahasiswa yang sekarang itu betul sih Mas, kalau dari faktor dorongan dari lingkungan, apalagi ini sih Mas, yang paling banyak pelaku joki itu ternyata itu mahasiswa yang aktif organisasi. Itu faktor menarik itu. Nah itu tuh salah satu fun fact yang ternyata itu mereka ada dorongan untuk ternyata itu apa ya, entah stereotip mereka atau gimana, mereka itu datang ke kampus itu ternyata untuk berorganisasi bukan untuk belajar. Jadi untuk malah terbalik, malah di sini mereka di kampus itu malah mereka nggak ngeiniin tugasnya ada joki, ya udah aku joki aja. Terus di sisi lain aku ada tugas nih di organisasi A, B, Z dan lain sebagainya. Nah yang selanjutnya mungkin juga setuju juga sama Mas Dorin terkait adanya validasi dan lain sebagainya. Dan ternyata salah satu fun fact-nya itu ada saya temui itu ternyata mahasiswa berprestasi itu bukan ada salah satu mahasiswa berprestasi itu mereka ternyata ada joki tugas ternyata. Khusus untuk ikut seleksi masuk. Iya, kemarin tuh luar biasa. Saya kagetnya itu ternyata ada salah satu itu ya mungkin saya juga kaget karena dari segi ide dan lain sebagainya itu kemarin kok tidak selinier dengan apa yang dia rintis dan lain sebagainya. Ternyata di balik itu ternyata beliau yang bersangkutan itu joki. Jadi di sini mungkin validasi itu di kalangan mahasiswa itu memang benar-benar ini sih Mas. Validasi itu kayak harus kita menghalalkan segala cara gitu Mas ya. Terus di sisi lain itu ternyata Mas pampetnya itu kalau kita joki kalau ngomong-ngomong terkait hasil, ada beberapa joki itu yang harganya mungkin murah gitu tuh, mereka itu nggak ngadain terkait hasilnya. Jadi mereka itu asal ngerjain joki, kadang itu sampai ada yang copy paste aja gitu. Terus jadi untuk transaksinya transaksi mereka itu kayak dari pembelinya pokoknya udah bayar, yang si penjokinya langsung mengirimkan dan si penjokinya pun nggak akan ngerespon apapun hasilnya, dan mereka itu nggak mau tanggung jawab. Dan ada beberapa mungkin itu yang diklarifikasikan di beberapa sosmed dan lain sebagainya itu ada kayak paket A, B, C dan lain sebagainya, mungkin dari kualitas dan lain sebagainya. Nah menurut kalau hasil itu kayak ya mereka nggak tanggung jawab kalau mereka memang mau ordernya yang kualitas yang low gitu. Ternyata gitu sih Mas. Jadi paket bisnis. Iya, mirip sekali ya bisnisnya gitu Mas. Kan karena ada beberapa mungkin dosen yang terlalu lelah kayak ya udah sih, kan ada beberapa dosen yang tugas juga teman. Jadi mereka ambil yang kualitas yang low, pokoknya ngerjain tugas ya udah dikirim ke dosen. Itu kan menjadi bahaya kan, kayak kita udah bayar orang, ternyata kualitasnya juga nggak bagus-bagus juga, udah nggak dapat pelajarannya, udah nggak dapat nilainya. Itu rugi kuadrat itu Mas. Udah rugi kuadrat. Iya. Gitu Mas. Jadi kayak ya menurut dari saya sendiri kalau joki itu ya mungkin mudarat banget gitu Mas, kayak kita nggak dapat ilmunya. Di sisi lain dari hasil pun kadang itu nggak yang selalu perfect gitu dari joki itu. Itu
dua fakta yang menarik sih, yaitu yang pertama joki untuk mahasiswa berprestasi ternyata ada gitu. Ada ya. Kemudian mahasiswa yang joki itu ternyata aktif organisasi. Nah, kemudian Mas Kosin dan juga Mas Noval ya, terkait fenomena joki tadi kan disebutkan bahwa ada paket-paketnya, ada yang paket murah, ada paket mahal. Nah, beberapa waktu lalu itu saya melihat bahwa ada joki itu paket yang sangat mahal gitu, bahkan mencapai angka jutaan, mungkin 1 juta, 2 juta gitu. Ya, dulu pernah menemui juga ini, ada yang menawarkan joki untuk merapikan skripsi, Mas. Jadi skripsi sudah jadi, tapi belum rapi, dan ada tawaran di situ untuk merapikan dengan dibayar. Ya harganya juga lumayan itu. Ya fenomena joki sangat luar biasa lah. Kalau dari Mas Kosen gimana Mas terkait joki skripsi sebagai dosen nih? Kalau saya tentu ya, jadi meskipun itu sangat menggiurkan bagi seorang pelaku yang joki gitu ya, tapi tetap aja kalau sebagai dosen ngelihat fenomena joki bahkan di level skripsi itu kayak sangat disayangkan sekali. Maksudnya ya skripsi itu kita kan aktivitas belajar selama 4 tahun ya kalau S1 gitu kan. Mereka harusnya ambil data sendiri, ngedalamin masalah yang ada di lapangan, gunain teori dan lain sebagainya, tapi malah tiba-tiba akhirnya mereka gunain joki gitu kan. Nah itu sih yang pertama, pasti mereka nggak akan dapat ilmunya satu, meskipun ini ya sesibuk apapun alasannya apa itu kayaknya nggak bisa dinormalisasi. Yang kedua adalah belum tentu misalnya nanti hasil dari kualitas jokinya itu juga bagus gitu. Nanti kan perlu waktu sidang juga kan ketemu sama penguji kan, dan penguji biasanya lebih jeli gitu. Maksudnya ketika tahu sendiri kita ngerjain, kita mempresentasikan sesuatu yang bukan kita kerjakan, itu pasti peluang untuk gak bisa ngejawabnya gede banget kan. Dan takutnya seperti itu gitu. Dia udah bayar mahal-mahal, ketika sidang skripsi ketahuan kalau misalnya dia nggak ngerjain sendiri karena dia nggak bisa ngejawab apa yang ada di risetnya atau penelitiannya gitu, kan lebih parah lagi gitu. Jadi selalu ya itu agak disayangkan. Padahal kan sebenarnya juga ada banyak cara yang lebih halal gitu. Misalnya kan misalnya mereka bisa bimbingan. Jadi kita kan ada kan beberapa yang mereka buka jasa bimbingan mengerjakan skripsi, tapi enggak mengerjakan skripsi gitu kan. Karena kan beda. Membimbing adalah tetap kita yang kerjain. Cuma nanti akan dibimbing misalnya untuk cari nyusun instrumennya kayak gimana. Atau ya kita bisa memaksimalkan dengan konsultasi dengan dosen pembimbing tentunya. Itu kan ya udah difasilitasi dengan dari kampus dan kita bisa konsultasi langsung gitu kan. Sayang sekali kalau misalnya ada mahasiswa yang mereka lebih memilih menggunakan joki untuk menyelesaikan skripsi. Itu dia teman-teman, sangat fatal untuk mengambil keputusan menjokikan skripsi, entah itu satu bab, satu subbab, atau bahkan hanya sekedar merapikan gitu. Karena dengan teman-teman merapikan ada proses belajar juga, teman-teman membaca lagi skripsinya, kemudian nanti ditemukan ada kejanggalan dan belajar di situ selama proses penyusunannya. Kalau dari Mas Noval nih, apakah pernah menemui itu atau bahkan pernah ditawari nih sebagai mahasiswa berprestasi? Kan sering riset, kemudian mungkin teman-temannya banyak yang kagum, wah ini Mas Noval ini mahasiswa berprestasi Visipol nih dari AP. Gimana sih menghadapi itu? Kalau dari aku sendiri sih Mas, kalau terkait joki apalagi tingkat skripsi, mungkin kalau joki sampai tingkat skripsi itu, wah itu ya gimana ya, kayak itu tuh proses belajar yang itu kan merupakan output hasil yang karya yang harus kita buat dan lain sebagainya, itu kayak itu benar-benar tidak mencerminkan kita selaku untuk berproses untuk menuju sarjana gitu, kayak gimana gitu Mas. Nah, namun kalau terkait ini tuh banyak sekali yang saya temui, kayak kan dari saya sendiri untuk di masa prestasi itu kan lebih ke karya tulis dan lain sebagainya. Nah, mungkin kalau dari perspektif saya sendiri itu mereka itu ada beberapa mungkin joki di karya tulis itu mereka itu, tapi yang saya jumpai itu rata-rata di SPSS dan lain sebagainya, statistika. Mungkin kalau dari perspektif saya, mungkin dari teman-teman dan lain sebagainya itu kita mungkin bisa, kalau misalnya fokus kita dan lain sebagainya itu kita bisa mempelajari statistika dan lain sebagainya itu kita nggak harus joki gitu. Karena mungkin yang paling diwaswasi sama mahasiswa apalagi untuk skripsi itu mungkin mereka tuntutan untuk penelitian kuantitatif apalagi itu Mas. Kan ada beberapa dosen yang meminta, wah kamu harus penelitian kuantitatif. Soalnya saya selaku dosen kamu
ini harus ini fokusnya harus kuantitatif. Nah itu mungkin itu yang mendorong mahasiswa untuk ya udah nyoba di Joki gitu, SPSS-nya atau dan lain sebagainya gitu, pengolah data dan sebagainya gitu sih mas. Ya. Tapi juga menarik juga adalah misalnya tadi ya, skripsi itu kan perjalanan panjang dapat gelar gitu. Iya. Kalau misalnya mahasiswa itu menggunakan Joki untuk menyelesaikan skripsi itu kira-kira kayak bangganya tuh gimana gitu? Maksudnya kan, ya kan, kita bisa present hasil penelitian kita, di skripsi dapat gelar, sempangan misalnya keluar dari ini. Tapi kalau misalnya ngerjainnya itu di Joki kan kayak nggak ada kebanggaan. Nggak murni gitu ya. Itu sih. Mungkin ini sih mas validasinya itu ya. Lagi-lagi ya. Validasi sih mas, bahwa Sleman kumlot terus itu di pas waktu sudah gitu. Iya. Ya gitu lah. Nah, tadi menarik juga terkait penelitian kuantitatif. Itu kan pasti dengan data yang berjimbun dan data yang harus diolah dengan ya mungkin satu atau dua aplikasi yang ya itu tidak mudah lah untuk mengolahnya. Nah, bagaimana tanggapan mas-mas ini terkait ini fenomena untuk mengolahkan data dengan dalih bukan joki tapi jasa mengolahkan data? Itu kan cukup menarik lah. Akhir-akhir ini juga kita sering dengar gitu bagaimana perjokian atau joki itu bahasanya mungkin diperhalus menjadi jasa olah data gitu. Sebenarnya kayak sama nggak sih ya? 11-12 gitu, tapi dia lebih jasa olah data. Tapi meskipun jasa olah data, kan harusnya kan iya kita kan yang ambil data gitu. Dalam proses olah data pun ya kita harusnya tahu prosesnya kan. Maksudnya kalau di kuantitatif kan syaratnya juga banyak ya. Ada uji normalitas dan lain sebagainya untuk bisa misalnya pakai di ini sampai regresi dan lain sebagainya gitu kan. Kalau kita pakai jasa, sama aja kita nggak bisa belajar nggak sih? Maksudnya meskipun kita udah expert di kuantitatif, ketika kita dapat data ngolah pun juga kadang masih ada ganggunya kan. Kadang kita perlu buka buku lagi gitu kan. Tapi kalau misalnya dalam prosesnya itu kita pakai orang yang ngolah data lagi gitu, kan sama aja nggak bisa belajar kan. Ya kalau misalnya nanti ada beberapa pertanyaan yang itu ditanyain ketika sidang, lagi-lagi nggak bisa jawab pasti masih. Jadi kalau bisa sih tetap dihindari. Apalagi kan sekarang ya sumber belajar kan ada di mana-mana. Buka YouTube tuh channel tentang analisis data kuantitatif itu udah banyak. Bisa diskusi dengan dosen pembimbing juga gitu. Kenapa memilih untuk meminta orang untuk ngerjain olah datanya, padahal sumber belajar tuh sekarang udah banyak banget. Itu sih mas. Menurut aku juga setuju sama Mas Ojen terkait itu, karena di proses olah data pun itu harusnya kita juga terlibat, karena dimanapun data itu kan kita yang mendapatkan, harusnya kita juga dapat mengolah sampai kesimpulan itu, harusnya di dalam proses-proses itu kan kita juga terlibat gitu mas ya. Karena di saat waktu ujian sidang skripsi dan lain sebagainya itu kan kita juga akan mempertanggungjawabkan mas ya data terkait itu. Itu sih mas kalau dari aku. Nah, dari permasalahan perjokian ataupun jasa terkait joki ini ya, yang begitu merebak dan mungkin dari penelitian biasa, karya tulis ilmiah biasa sampai skripsi yang harusnya menjadi proses untuk berproses seseorang mendapatkan gelar sarjana dan bangga dengan gelar sarjananya. Menurut mas-mas ini, siapa sih yang sebenarnya patut kita tuntut tanggung jawab gitu? Siapa yang harus kita tanggung jawabkan terkait fenomena skripsi joki ini? Kalau dari aku sendiri sih mas, kalau yang joki ini untuk yang patut dipertanggungjawabkan yaitu diri sendiri sih mas, kalau menurut saya. Karena gimana pun juga apa yang kita mulai harusnya di proses-proses itu dan sampai akhir harusnya kita juga yang akan mengakhiri seluruh agenda terkait perkuliahan dan lain sebagainya. Karena mungkin kalau di joki itu kalau dari kita sendiri mungkin kayak nggak ada dosa yang terlihat gitu, tapi di joki itu kan juga termasuk di agama kita kan juga termasuk salah satu dosa-dosa yang mungkin kalau di sini teman-teman nggak kelihatan nih dosanya gimana, tapi kan nanti dipertanggungjawabkan di akhir juga kan ada pertanggungjawaban yang mungkin kalau misalnya kita mungkin nggak sih kita menuntut tanggung jawab kepada pelaku joki gitu, kenapa mereka membuka jasa gitu? Gimana ya, kalau itu tuh mungkin karena kalau dari aku sendiri joki itu kan awalnya dari ini ya mas ya, kayak bukan hanya tugas
rekomendasi yang ilmiah. Awalnya kan mungkin joki itu kan minta tolong dan lain sebagainya. Nah, mungkin minta tolong itu dari awalnya yang minta tolong sampai keseringan jadi uang dan lain sebagainya itu mungkin menjadi sebuah proses yang awalnya mungkin kalau kita bisa, kenapa kalau kita bisa belajar mengapa harus joki gitu loh Mas. Gitu sih. Kalau dari Mas Aziz gimana? Ya, mungkin sedikit berbeda tapi nggak jauh beda sih, udah jauh dari jawab bagus banget sama. Kalau ditanyain siapa yang bertanggung jawab, kayaknya setiap pihak yang terlibat dalam transaksi itu mereka punya tanggung jawabnya masing-masing ya. Tapi kalau bicara dari orang yang buka jasa joki, ya tanggung jawabnya kenapa mereka buka jasa gitu. Karena dengan adanya mereka jasa, ada orang yang akhirnya pakai jasa haram itu gitu kan. Tapi juga mahasiswa juga punya tanggung jawabnya gitu kan. Karena ya kenapa harus mereka akhirnya menggunakan gitu. Padahal kan ya ada peluang lain yang kamu masih bisa belajar. Tapi kenapa kamu milih untuk menggunakan gitu. Jadi kayak dua-duanya tetap punya tanggung jawab masing-masing. Jadi kalau misalnya ditanyain pun solusinya kayak gimana, siapa yang harus berhenti biar masalah ini selesai, ya dua-duanya punya tanggung jawab untuk menghentikan semuanya gitu. Maksudnya pun kalau bicara masalah dosa juga sama kan, mereka yang nyediain jasa joki juga tetap punya dosanya karena yang mereka penghasilan dapat juga sesuatu yang bisa dibilang haram kan kalau misalnya bisa dosa gitu. Jadi kayak dua-duanya tetap punya tanggung jawab, baik untuk ini ya nggak usah buka lagi gitu biar nggak ada transaksi joki-joki lagi gitu. Nah, terkait itu Mas, kita beberapa waktu lalu juga pernah mencari nih berita terkait perjokian dan ternyata tidak sedikit juga yang menjadi korban penipuan terkait perjokian itu. Bahkan ada yang sampai ya hilang 1 juta, 5 juta gitu terkait joki karena ya sudah pasrah, istilahnya kalau bahasa Jawanya pasrah bongkoan lah ke yang menjokikan itu, hanya menerima hasilnya instan tanpa di cross check ulang, dapat tanpa dipelajari gitu, sehingga ya rugi kuadrat lah kalau istilahnya tadi, udah rugi lagi gitu. Oke. Nah, terkait fenomena joki juga nih Mas Kosen dan juga Mas Noval ya, setelah kita melihat siapa sih yang harus bertanggung jawab dari fenomena joki ini, bisa nggak sih fenomena joki ini kita stop gitu ataupun kita cegah, dan kira-kira bagaimana kita mencegahnya gitu, mungkin dari segi mahasiswa ataupun dari segi dosen gitu. Mungkin dari Mas Kosin dulu. Ya, masalah joki beneran yang sangat kompleks ya. Selain skema supply and demand tadi, memang kalau di bahasa Inggris ada istilahnya adalah it takes a village to raise the children. Jadi butuh satu desa untuk bisa membesarkan seorang anak. Sama dengan konteks di joki ini gitu. Masalah ini nggak bisa cuma diselesaikan antara si yang buka jasa joki untuk stop nggak buka joki, ataupun mahasiswa stop untuk mereka nggak menggunakan jasa joki. Karena banyak kompleks. Misalnya dari sisi pertemanannya juga gitu, untuk bisa nge-stop biar ini nggak ada berlangsung lagi adalah bisa saling menguatkan dan saling mengingatkan gitu. Pasti kan sesama mahasiswa kan gitu kan, mesti kita tahu teman kita kok pakai joki gitu ya, pelan-pelan kita ingetin. Dan karena dosen sendiri meskipun kita juga bisa cermatin gitu kan, kita juga nggak bisa 100% bisa memprediksi oh ini orang pakai joki atau enggak, meskipun kadang bisa ketahuan kan. Pasti ada aja caranya kita bisa tahu mana yang pakai joki ataupun pakai AI. Tapi kan tetap teman terdekat itu yang paling bisa maintain nih biar mereka tidak melanjutkan lagi menggunakan joki. Kemudian kadang di sini orang tua juga punya peran yang sangat gede nih Mas gitu kan. Tidak lain dan tidak bukan, kadang mahasiswa tuh pengen dapat nilai yang tinggi itu juga tuntutan dari orang tua gitu kan. Jadi bisa lebih terbuka lagi, orang tua juga perlu membimbing anaknya agar mereka bisa lebih bijak mengambil keputusan, terutama nanti untuk mengantisipasi hal yang tadi ada kok penipuan dan lain sebagainya. Kan sebagai mahasiswa juga uangnya nggak cukup banyak kan, pasti kan mereka juga sumber uangnya juga dari orang tua. Nah, kalau sebagai dosen tentu kita juga punya tanggung jawab di sini, karena yang ngasih tugas kita, yang ngasih beban ke mahasiswa adalah kita. Jadi kalau dari saya pribadi, salah satu caranya untuk bisa nge-stop ini adalah tugas-tugasnya jangan tugas-tugas yang sifatnya konvensional. Kita kasih tugas, mereka ngerjain, kasih waktu 1 minggu atau enggak. Jadi tugasnya lebih fleksibel, biar penilaiannya itu bukan cuma di akhir aja atau di hasilnya, tapi di prosesnya. Misalnya, basisnya adalah project based learning, yang mau nggak mau dari pertemuan berapa sampai pertemuan berapa tuh mereka udah ada sesi diskusi. Jadi kita sebagai dosen udah bisa mengamati. Nggak mungkin kan ada sesi joki di dalam kelas untuk kerjain diskusi gitu kan, nggak mungkin gitu. Jadi salah satunya adalah itu. Jadi kalau ditanyain
cara stopnya gimana. Setiap orang yang terlibat di dalam pembelajaran ini, baik itu mahasiswa, dosen, bahkan orang tua, itu punya tanggung jawabnya masing-masing bisa stop. Jadi Mas Nova nih gimana? Ya aku setuju banget sih, itu udah dijawab sama gitu. Itu sih merupakan joki kalau dari sudut pandang aku sendiri, yaitu kembali kepada diri kita sendiri, gimana kita mengikuti semua proses dan semua kegiatan yang apa yang kita mulai dan harus kita akhiri gitu. Kita hanya bisa memberikan apa ya, dukungan dan lain sebagainya kepada teman-teman terdekat kita yang kecanduan joki dan lain sebagainya. Mungkin di sisi lain kita nggak bisa nih stop untuk nutup perusahaan joki itu juga, karena kan itu mereka juga itu kita di luar kendali dan lain sebagainya. Nah mungkin itu sih Mas kalau dari kesimpulan. Mungkin ini sih Mas terkait yang stop joki ya. Terus kemudian nih Mas kepada Mas Noval dan juga Mas Kosin ya, terkait perjokian. Setelah tadi kita membahas apakah joki ini bisa di stop atau tidak, yang mana Mas Noval dan juga Mas Kosin mengatakan bahwa untuk menyetop joki ini perlu kontribusi dari banyak pihak, perlu kolaborasi dari berbagai sisi ya. Dan tadi juga disebutkan bahwa untuk membentuk sebuah anak di sebuah desa memerlukan kontribusi dari berbagai pihak ya, untuk membentuk apa tadi Mas bahasa Inggrisnya? It takes a village to raise a children. Take a village to raise a children. Dia butuhkan satu desa untuk justru untuk membesarkan satu orang anak, karena yang di desa juga pasti ketemu sama orang gitu. Sama perlu lihat juga kayak gitu. Oke. Sebenarnya ini sudah mencakup semua sih apa yang akan kita bahas gitu. Karena kita tadi sudah membahas banyak hal, mulai dari siapa sih yang perlu bertanggung jawab dan bagaimana dari perspektif mahasiswa dan juga dari perspektif dosen terkait perjokian. Dan ternyata untuk men-stop joki ini bukanlah suatu hal yang mudah dan tidak bisa kita lakukan dalam jangka waktu mungkin satu dua minggu, 1-2 bulan, tapi perlu kita usahakan secara kontinu ya Mas. Dan satu hal lagi yang menurut saya penting, yaitu joki ini ada karena kemalasan Mas. Kemalasan mahasiswa akan proses belajar itu tadi yang saya petik dari perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Dan terkait kemalasan ini saya teringat sebuah pesan yang disampaikan oleh salah satu tokoh besar, yaitu Imam Syafi'i, yang mana terkait proses belajar. Ketika kita tidak bisa menahan lelahnya untuk belajar, maka kita harus menahan perihnya kebodohan. Nah disitulah yang menurut saya perlu kita ingat-ingat dan perlu kita tanamkan dalam diri kita, yang mana proses belajar ini tentu melelahkan ya Mas, melelahkan dan juga membosankan. Dan joki itu merupakan godaan yang mungkin manisnya seperti madu atau seperti susu gitu, yang sebenarnya itu menyebabkan candu dan menyebabkan hal-hal yang buruk gitu. Nah mungkin sekian Mas untuk sesi kita pada kesempatan kali ini, dan sampai berjumpa di lain waktu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.